Oke, untuk tidak berlama-lama, saya akan berikan kesempatan kepada Dinas DP3AKB dulu, Dinas DP3AKB Kloteng untuk menyampaikan materinya, dan saya berharap bahwa teman-teman bisa mendengarkan dengan baik, lalu mencatat apa yang ingin teman-teman perdalam, apa yang ingin diketahui, dan apa yang kemudian bisa menjadi harapan kawan-kawan sebagai generasi bangsa. Kepada beliau mempersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini sebetulnya Ibu tidak ingin berduka cita. Sebetulnya Ibu ingin berbahagia bersama adik-adik Islam. Tetapi ini harus kami sampaikan karena ini adalah tugas dan fungsi dari dinas kami di Dinas DP3AKB, khususnya untuk perlindungan anak dan pemenuhan hak atas anak. Jadi teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, Ibu berharap nanti bisa 2P. 2P siapa tahu? Luar biasa, sudah tahu semua ternyata. Tidak perlu saya kasih tahu. Jadi ada 2P. Luar biasa, ternyata udah luar biasa ya, sudah tahu. Jadi ada anak-anakku sekalian, ketika ada persoalan tentang anak, adik-adik itu anak-anakku ini sudah tahu tugasnya masing-masing. Menjadi pelopor adalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak di sekitar anak-anak sekalian. Menjadi pelopor melapor yang terjadi di anak-anak. luar biasa, sudah tahu ya. Iya. Jadi pelapor dan pelopor itu adalah tugas-tugas kalian. Tugas-tugas kalian, sehingga kalau Ibu tidak mungkin akan mengetahui segala persoalan yang terjadi di tempat adik-adik anak-anak sekalian. Tetapi tugas kalianlah yang melaporkan, yang menjadi pelopor kepada teman-teman anak. Di Kabupaten Lombok Tengah itu, di Dinas DP3AKB itu, kami sudah memiliki satu MOU, satu kesepakaman dengan Kementerian Agama, dengan Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah. Kami sudah memiliki MOU. Jadi anak-anak nanti yang menikah di usia muda itu tidak boleh kalau tidak ada dispensasi dari kami. Jadi Pengadilan Agama itu minta dispensasi ke Dinas DP3AKB untuk meminta rekomendasi apakah pasangan ini akan direkomendasi atau tidak. Ada dispensasinya. Dan ternyata teman-teman sekalian, sebelum ada rekomendasi, sebelum ada MOU ini, ternyata pernikahan di usia muda itu jauh lebih banyak. Datanya ada saya bawa, jauh lebih banyak. Dan mulai bulan Oktober sampai November ini baru 2 bulan, kami mengadakan MOU. Drastis pernikahan di usia muda itu hanya 14 kasus yang terjadi di 2 bulan ini. Yang tadinya sampai berpuluh-puluh kasus yang terjadi. Dan setelah kami ada MOU-nya hanya 14 kasus. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tuti untuk materi yang tadi disampaikan. Bagaimana kemudian bisa mewujudkan perlindungan untuk hak-hak anak. Salah satunya adalah membangun kerjasama dengan adanya MOU antara DP3-2AKB dengan Pengadilan Agama terkait dengan pernikahan usia anak. Kita minta waktu sebentar kepada Ibu Tuti untuk bisa memberikan sedikit lagi gambaran terkait dengan strategi apa yang dimainkan oleh dinas, termasuk program apa yang kemudian mungkin bisa diakses oleh desa, mungkin bisa bekerja sama dengan desa untuk mewujudkan kabupaten, kota, atau
atau desa layak anak. Terima kasih Bapak-bapak kepala desa. Mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, mudah-mudahan nanti semua desa sudah memiliki perdes tentang desa layak anak atau kabupaten layak anak, mulai dari desanya aja dulu. Karena ada beberapa desa yang sudah memiliki perdes tentang pernikahan di bawah umur, pernikahan anak. Pernikahan anak sudah ada beberapa perdes dan sudah ada beberapa desa. Tapi saya berharap nanti dari desa mudah-mudahan bisa membuat perdes atau paling tidak ada alur-alurnya tentang pernikahan anak ini. Karena baik pernikahan anak maupun semua hal tentang anak itu bisa diperdeskan. Kemudian karena maraknya kasus di Kabupaten Lombok Tengah ini dari tahun 2020 saja ada 15 kasus, 2 kasus laki-laki dan 13 kasus perempuan. Ini sangat-sangat kita butuhkan kerjasama dari desa, karena selama ini kami sudah berusaha untuk memisahkan anak-anak kita yang tidak berusia anak ini, tetapi kita terbentur dengan adat istiadat yang ada katanya, adat istiadat yang ada. Maka untuk itu mungkin kami berharap nanti dari semua desa membuatkan awet-awet bagaimana pernikahan usia anak ini harus menggunakan satu bahasa tidak kita benarkan. Satu lagi kita punya satu lagi kita punya PR bahwa Bapak Ibu banyak menyaksikan anak-anak kita yang berjualan di Kutu. Bapak Ibu melihat yang berjualan di Kutu itu yang sore dan sebagainya itu sekarang mereka itu sudah berani keluar sore bahkan malam. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tidak cukup dengan kami di titik api 2KB dan yang lain-lainnya, perlu NGO seperti ini kita bisa bergerak bersama untuk melihat anak-anak kita. Karena sekarang itu adalah akan menjadi wilayah internasional. Nah mulai sekarang kita sudah mulai untuk melihat pergerakan anak-anak kita itu. Karena jangan sampai anak-anak itu kita dipekerjakan. Tidak saja yang saya dengar tadi itu kita pekerjakan di pertanian, di sawah dan sebagainya, di perdagangan juga seperti itu. Oke. Nah, kebutuhan sosial mereka seperti apa? Kebutuhan ekonomi mereka seperti apa? Apa pure mereka membutuhkan dana itu atau memang dia dipekerjakan? Yang saya dengar memang dipekerjakan oleh orang tuanya. Nah ini yang menjadi persoalan kita bersama. Kalau sudah disuruh dipekerjakan oleh orang tuanya sendiri, di mana posisi kita pada saat? Terima kasih banyak Ibu Tuti. Tepuk tangan dulu buat Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kewenangan desa dalam rangka mendukung program desa layak anak ya. Terutama ini untuk perlindungan anak ya, karena walau bagaimanapun tujuannya nanti program desa layak anak ini adalah bagaimana untuk melindungi anak kita ya ini. Jadi di setiap desa sudah ada perdes kewenangan desa. Itu berdasarkan peraturan bupati tentang kewenangan desa. Kami sudah atur kewenangan desa itu dalam peraturan bupati nomor 26 tahun 2019. Nah, seperti ini. Jadi ada pengelolaan untuk PAUD. Dan ini saya rasa ini bentuk dukungannya. Kemudian ini dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Ini kewenangannya secara umum di sini. Pembinaan pendidikan masyarakat non formal, termasuk yang tadi ada forum-forum masuk di situ. Kemudian pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi itu. Ini juga salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak terhadap anak kan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kan seperti itu. Kemudian penanggulangan kemiskinan, pembinaan organisasi atau lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, posyandu. Nah ini juga beberapa upaya dalam rangka pencegahan stunting itu program-program yang bisa dilaksanakan. Kemudian peningkatan kapasitas juga, mungkin ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang dibutuhkan, kegiatan penyuluhan
kelompok seni tradisional yang ada di desa, karena di desa kreativitas anak-anak kita, kreativitas kita semua tentunya sudah ada juga payung hukum, sudah ada lembaga yang dibentuk di desa. Tentunya ini kita manfaatkan untuk adik-adik kita yang punya potensi. Jangan hanya sekedar kita, maaf sekarang saya mungkin kalau di sini kita lihat anak-anak kita sudah punya aktivitas yang bagus, punya inovasi. Nah, kita tidak seperti dengan adanya sosial media sekarang, dengan adanya kita jangan terbawa arus oleh media-media yang menyesatkan. Ini yang perlu kita mungkin pahami bersama, dan tugas kita bersama adalah mengajak adik-adik kita, mengajak teman-teman kita supaya tidak tersesat. Nah, tentunya kita masuk di dalam beberapa forum-forum yang ada di desa. Nah, tadi disampaikan beberapa perencanaan oleh Bu dari Lombok Tengah. Tentunya mengawali perencanaan itu dimulai dari musyawarah desa. Nah, selama ini kadang-kadang kita mohon maaf anak-anak di desa yang terutama desa-desa terpencil kadang tidak berani menyampaikan aspirasinya. Tentunya salah satu caranya kalau kita memang belum berani menyampaikan aspirasi kita, belum menyampaikan kebutuhan kita kepada desa, salah satunya ada kepala wilayah yang di situ sebagai penyambung inspirasi kita kepada desa. Kemudian ada di desa itu adalah kasih kesra yang bertugas membidangi beberapa kegiatan, termasuk dengan kegiatan sosial dan termasuk kegiatan forum anak tersebut. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Kalau kita melihat berbicara kasus sekarang, inilah kasus dari tahun ke tahun fluktuasi. Tapi saya berharap, jadi di tahun 2021 itu sesungguhnya tinggi sekali. Di tahun 2022 Pak Abid kemarin konsep ini, tapi laporan yang terakhir, kenapa pada tahun 2019, 2020, 2021 itu tinggi? Padahal kita sudah memiliki regulasi, kita sudah memiliki peraturan desa, kita sudah memiliki perda, kita sudah memiliki perbu. Tapi apa yang menyebabkan tinggi pada tahun 2020 itu, ya, ini mohon maaf, kalau data yang saya konsepkan itu di tahun 2020 itu sesuai dengan kasus dari 10 kasus yang ada di kasus kekerasan terhadap anak itu ada 400 sekian kasus. Karena tadi belum dimasukkan Pak Kabit, itu adalah kasus anak yang hamil di luar nikah, belum dimasuk. Makanya adik-adik itu kalau punya materi harus senang melihat data, harus senang. Kenapa datanya seperti ini? Ya, kita harus senang dulu, karena datanya nanti takut karena banyak datanya lalu takut nanti. Tapi justru dengan banyaknya data itu kita berpikir ada apa ini? Kok sampai tinggi? Jangan sampai nanti adik-adik itu sebagai pelopor, pelapor, dan terlapor. Jangan yang tiga itu, ya. Jadi mestinya pelopor dan pelapor, jangan terlapor. Kemudian pada tahun 2021, ya, ini mengalami penurunan. Karena mungkin sudah ada peraturan desa tentang pernikahan anak di bawah umur. 254 desa sudah memiliki perdes atau awik-awik tentang pernikahan di bawah umur. Kematian tidak akan menjadi akhir jika kita dapat hidup pada diri anak-anak kita. Nah, dan generasi muda untuk mereka adalah kita dukung, kita
kita hanyalah daun yang lain pada pohon kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan ada 3 atau 5 orang. Tolong sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya harus yang poin, singkat, padat, dan jelas supaya teman-teman yang lain bisa dapat. Boleh? Oke. Kita mulai dari bangku depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak yang ada di sini ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibian, biasa dipanggil Sibian atau Ria. Pertanyaan saya singkat, ada 2. Iya, maksudnya ini 1 itu 2 jawabannya. Iya, begini. Dan juga ketika ada program anak desa di desa saya itu, ada teman saya di desa sebelah komplit saya. Apa hanya desanya aja yang dibikin di rumah? Nah, pertanyaan itu gini Bu. Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membentuk forum anak di masing desa, dan bagaimana supaya program di kabupaten itu sampai kepada kami di desa, contohnya seperti forum anak kabupaten. Juga ada di forum anak kabupaten Lombok Tengah itu, dan dari PTIO perlu ikut 3 orang dari desa sekarang aja. Saat aja juga perlu dari desa yang lain dan tahu. Bagaimana solusinya supaya forum anak di desa-desa tetangga juga, karena ini dengan forum anak desa sekarang, dan bagaimana info ataupun program-program terkait anak-anak yang ada di kabupaten itu sampai kepada kami di desa Bu. Hanya itu yang saya sampaikan. Permohonan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita akan ulang pertanyaannya, saya sudah catat. Silakan di depan dulu, baru di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susilawati. Saya dari Forum Anak Desa Wakan, Lombok Timur. Jadi di sini saya ingin bertanya khusus kepada Ibu Marta. Pertanyaannya jelas sekali. Bagaimana cara agar segala bentuk program yang ada di FAD agar dipisahkan dan direalisasikan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana komitmen dari pemerintah DP32 AKB untuk bisa memperluas adanya forum-forum anak di desa-desa lain, karena ada keirian dari desa lain ketika ada forum-forum anak dibentuk di desa dampingan santai. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian bagaimana caranya teman-teman untuk bisa mengakses informasi terkait dengan program-program yang ada di pemerintah kabupaten yang terkait dengan anak yang ada di desa. Itu pertanyaan yang pertama untuk dari Sibian untuk Ibu Tuti. Iya, jadi sebetulnya apa yang sudah diperbuat oleh NGO itu adalah satu contoh, ya, atau pilot projectnya mereka lah di desa yang sudah ditentukan itu. Ada beberapa desa tadi yang disebutkan. Tetapi jika desa-desa lain menginginkan secara mandiri itu bagus. Nah, secara mandiri itu bagus. Artinya kalau kami dari pemerintah itu sudah sering mensosialisasikan bagaimana pentingnya forum anak ini. Bahkan kita di kabupaten juga memiliki forum anak kabupaten. Nah, itu forum anak kabupaten kita juga sudah punya. Dengan adanya forum-forum ini secara mandiri nanti itu akan jauh lebih bagus. Jadi anak-anak kita, teman-temannya yang ada di desa itu melalui forum anak itu sudah bisa terakomodir apa yang mereka butuhkan, kemudian hal-hal apa yang mereka temui di lapangan oleh forum anak ini, sehingga
forum anak ini nanti akan bermanfaat kepada teman-teman anak-anak di sekitar teman-teman sekalian. Sebetulnya dengan teman-teman nanti sering berkunjung ke dinas, dan anak-anak ini saya rasa di semua dinas ada keterkaitannya, dinas pendidikan, dinas olahraga, dinas DP3 apalagi, dinas sosial dan seterusnya. Nah, di situ nanti teman-teman akan tahu. Nah, termasuk kami juga di dinas, antar dinas pun kami tidak tahu apakah ada memang anggaran untuk itu di masing-masing dinas, kami tidak tahu. Nah, itu. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Rina. Irma, ini forum anak dari Lombok Timur. Pertanyaannya khusus ke Ibu Marta. Bagaimana caranya supaya program-program terkait dengan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kabupaten, kota, desa layak anak ini kemudian disahkan oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur? Semua kegiatan dimulai dari forum dan disalurkan kepada desa. Di desa melalui di musyawarah disampaikan kegiatannya, kemudian nanti di musyawarah lah ditentukan kegiatannya berjalan seperti apa. Mengenai pengesahannya atau membuat aturannya itu, kalau dinas PMD tidak tupoksinya tidak sebagai mengesahkan kegiatan, tetapi melegalkan kegiatan. Perkenalkan, nama saya Neza Erdiana, saya perwakilan dari Forum Anak Desa Rendam. Jadi saya ini tidak berpicu pada satu orang, tapi siapapun ibu atau bapak yang bisa menjawab. Jadi pertanyaan saya ini sederhana, singkat, tapi saya ingin mengetahuinya. Jadi pertanyaan saya ini, kalau boleh tahu berapa sih anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk forum anak setiap desa yang didukung oleh pemerintah daerah, supaya kita tahu bagaimana pengalokasian dananya. Perkenalkan, nama saya Abdullah, saya dari forum anak Gemah Cipta Sementara. Saya langsung ke poin saja, mau bertanya kepada Kepala BPMD. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan pemerintah kabupaten terkait pekerjaan anak di desa? Contohnya seperti di kawasan Mandalika. Dan bagaimana pemerintah berupaya menanggulangi masalah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yustiana Putri. Saya perwakilan dari MAD Lombok. Saya mau bertanya, sejauh mana forum anak desa itu untuk mengambil kebijakan di tingkat desa? Jika nanti di desa forum anak terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual, apakah MAD desa punya kebijakan untuk melakukan atau mendampingi teman sejawat? Dan kami berharap kepada lembaga santai tidak hanya mengundang untuk mengikuti jambore, tapi kami berharap ada pelatihan untuk MAD, misalnya tentang hukum, supaya kita bisa tahu tentang hukum juga. Ke pertanyaan pertama, Neza, berapa anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk forum anak? Untuk alokasi anggaran secara khusus di desa itu belum ada. Nah, makanya itu sebenarnya silakan adik-adik forum ini merencanakan kegiatan apa, program apa. Misalnya saja nanti mengadakan program sosialisasi tentang peraturan desa tentang pernikahan di bawah umur. Berapa anggaran yang diminta oleh desa ke desa? Itu kan sebagai kaki tangannya desa, pelaksanaan pemerintah desa. Saya yakin kalau itu disampaikan kepada desa, tidak mungkin kepala desa itu menolak. Artinya saya sekarang forum anak desa Luar Make mau mengadakan sosialisasi terhadap 100 orang anak programnya. Sosialisasi tentang pernikahan, perdes tentang pernikahan anak di bawah umur. Setelahnya 100 orang itu sekian, transportnya sekian, kemudian narasumbernya sekian, diajukan di desa, maka insya Allah desa itu akan memberikan. Kalau tidak, silakan nanti ke kecamatan. Kalau tidak di kecamatan, silakan ke dinas DP3 AKB
kita akan merespon nanti semua itu, ya, akan merespon secara khusus di dalam ADD, ya, atau dalam DPA itu tidak ada khusus untuk anak, tidak ada, ya. Itu sebabnya kita itu bekerja sama dengan beberapa NGO sekarang kan di Lombok ada juga Merah Hati, ada NGO Merah Hati memberikan informasi terhadap anak dengan apa isi Merah Hati itu. Kemudian kita di Lombok Timur ada NGO Girl, ada Santai, ada Konsepsi, ada Gagas, ada Perempuan, semua itu berkaitan dengan silakan kemana ada SDM kemana adik-adik itu menyampaikan usulan itu, insya Allah tidak akan mengalami sebuah kesulitan. Tetapi secara khusus di desa itu untuk anak sekian kayak Karang Taruna, kalau Karang Taruna sudah jelas di situ ada, PKK desa sudah ada. Nah sekarang kita dorong untuk sekolah perempuan, kita minta kepada desa untuk menganggarkan. Alhamdulillah ada beberapa desa yang sudah memiliki sekolah perempuan, sudah mulai menganggarkan di desa. Itu luar biasa kepala desa kita, ya. Itu. Kita beranjak ke terakhir ini. Tadi sebenarnya pertanyaan kedua, tapi menjadi terakhir. Apa kebijakan dari pemerintah kabupaten terkait dengan pekerja anak yang ada di sektor pariwisata di Mandalika, dan apa upayanya untuk bisa mengurangi atau meminimalisir pekerja anak yang ada di sektor pariwisata? Baik, terima kasih. Kembali lagi saya sampaikan ke tadi sudah saya jelaskan, ya, namanya pekerja anak dan anak di bekerja itu beda, ya. Kalau anaknya bekerja itu membantu orang tuanya, membantu ini itu tidak masuk dalam pekerja anak. Tetapi kalau sebuah perusahaan PT yang mempekerjakan anak dengan jadwal dan jam tertentu, itu yang tidak boleh. Yang belum ada kebijakan khusus pemerintah untuk permasalahan anak. Tetapi kalau ada PT siapapun yang mempekerjakan anak itu, tolong adik-adik forum, anak-anak forum ini laporkan segera, ya, laporkan segera kalau memang ada teman-temannya dipekerjakan di situ di sebuah PT atau perusahaan yang usianya di bawah 18 tahun, 19 tahun tadi, itu tidak boleh. Kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah desa, dengan NGO, kemudian juga anak-anak, itu sangat dibutuhkan, termasuk sektor swasta. Itu sangat dibutuhkan karena sebenarnya peluang sangat terbuka dari pemerintah. Bagaimana kemudian program yang dijalankan oleh teman-teman di forum anak bisa tersampaikan, bisa disebarluaskan. Dari dinas sudah membuka ruang buat kawan-kawan semua, tinggal bagaimana kemudian ini bisa disusun sehingga nanti forum anak bisa bekerja dengan baik untuk bisa mewujudkan kabupaten, kelurahan, desa layak anak untuk pemenuhan hak anak. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akan kembalikan ke panitia. Kita mohon untuk sebentar saja mendengarkan deklarasi dari kami anak-anak yang sudah menyusun beberapa terkait dengan suara anak, yang dimana di sini sekarang saya persilakan teman saya 2 orang atas nama Baki sama Widya Tasafitri untuk segera menuju ke depan untuk membacakan pemilik anak tipe pangkat desa Kancing Perangkat Kabupaten. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, sesuai yang dikatakan Kak Cindy, kita akan membacakan sebuah deklarasi pemilik anak tipe perangkat desa Kancing Perangkat Kabupaten. Yang pertama, di sini kami mengharapkan pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan forum anak desa. Yang kedua, kami mengharapkan pemerintah desa memberikan ruang kepada forum anak dalam musrenkamdes. Yang ketiga, kami mengharapkan pemerintah desa untuk menekankan Perdes perlindungan anak yang telah disepakati. Yang keempat, kami mengharapkan pemerintah desa ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan
Kelima, kami mengharapkan pihak desa melakukan pembinaan rutin kepada anak-anak untuk terwujudnya desa layak anak. Yang keenam, kami mengharapkan pemerintah desa dan kabupaten lebih memperhatikan anak yang putus sekolah. Ketujuh, kami mengharapkan pemerintah kabupaten untuk menekan pemerintah desa agar setiap desa membentuk forum anak dan PRDS perlindungan anak. Yang terakhir atau yang nomor 8, kami mengharapkan pemerintah lebih tegas dalam menangani kasus pekerja anak dan pernikahan di usia anak. Ditandatangani di Mataram 28 Desember 2021. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain itu sekarang kita akan lanjut ke penandatanganan yang sudah ditempel di sebelah sana dari deklarasi kami, yaitu yang terkait dengan yang dibacakan teman-teman kami. Jadi mungkin bisa kami mohon ketersediaan Bapak Ibu untuk langsung menandatangani di sebelah sana.